Maidatul Hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Akil Siraj MA. Kepada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal asatidh wal habaib, ahli baiti Rasulillah at-tahirin, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al-mu'tabarah, ashabal masajid. Yang saya hormati yang mewakili PJ Bupati Tegal, Bapak Camat, kecamatan apa ini? Langkap, Pangkah, dan Pak Kapolsek Badan Ramil yang berbahagia, keluarga besar almarhum wal maghfurlah Hadratis Syekh Kiai Haji Abdul Jalil rahimahullah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayul hudur. Pengurus Nahdlatul Ulama tingkat cabang MWC Ranting, Banser, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, PPNU, dan seluruh warga Nahdien yang saya hormati. Alhamdulillah, saya masih ingat pernah diajak ke sini oleh ayah saya, mbuh tahun pirak lalen. Kalau masih kecil, ya nggak kecil banget, kalau masih bujangan lah. Waktu itu ya Abdul Jalil ngundang bapak kulo, akhir sana rame banget, santrinya kata saya setuju. Kulo mireng saniki mboten wonten santrine, kula melu sedih. Waktu niku bapak kula dugi, kula diajak akhir sana santrine kathah. Kula mboten kemutan pira santrine wis lah wong kathah. Pun alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya silaturahim di desa Kali Kangkung ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan sedaya di sini ala barakatillah menjadikan pesantren Raudhatut Thalibin hidup kembali, ramai kembali, syiar kembali, liddifa' an ta'alimi din islami ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Pesantren itu mempunyai kelebihan, keistimewaan, lebih dari sekolah, lebih daripada madrasah, lebih daripada YIN. Yang alim-alim itu keluar pesantren, kecuali madrasah tapi kalau pesantren itu, atau YIN dengan pesantren itu baru bagus. Kalau hanya YIN tok, 0. Yang jelas sing alim-alim, sing tenanan pintere keluaran pesantren. Mbah Mun, almarhum, Gusmus, Gusdur, hatta Pak Nurholis Majid keluaran pesantren. Gontor, Mbah Dimyati Rois keluaran pesantren. Ya semualah, Yai Mahrus, Mbah Hamid, Yai Ali Maksum, semua itu orang pesantren. Pangan di Ponorogo ngaji Fathul Qorib, datang Kiai
siapa? Hasan Besari, Tegal Sari, Madiun, Ponorogo. Ki Hajar Dewantara ngaji Quran. Dan Kiai Sulaiman, Klaten, Prambanan. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Orang yang mutu-mutu, yang berkualitas, yang punya karakter, rata-rata jebolan pesantren. Pesantren mempunyai kelebihan, keistimewaan, tipologi, mumayyizat, khasais, 4 hal. 1, di pesantren metode manhajut ta'lim. Apa namanya bahasa Arabnya manhajut? Metode pengajaran, transfer knowledge, memindahkan ilmu dari kiai kepada santrinya. Itu namanya manhajut ta'lim. Yang ngajar supaya bocah pinter, kiai mengeluarkan ilmunya. Nah, banyak orang salah dikira di pesantren nggak ada ilmu. Dikira di pesantren cuma gitu-gitu aja, nggak penting ilmunya. Salah besar. Di pesantren ada ilmu yang diajarkan yang orang lain musola doyan, sudah nggak mau. Ada ilmu mustalahul hadits, bagaimana menseleksi hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Di luar sudah nggak doyan itu. Sudah ada kitab Bukhari, sudah pasti sahih udah. Tapi kita harus tahu mengapa hadis ini sahih. Ini namanya ilmunya mustalah. Hanya di pesantren yang diajarkan. Karangan Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas namanya Manhaj Dawin Nadhar fi ilmi mustalah hadits, syarah Alfiyah Imam Asyuti. Bukunya masih diwajibkan, buku wajib di Al-Azhar Mesir. Karangan Mahfud Termas. Mereka orang Arab baca At-Turmusi, bukan Turmusi, Termas itu. Turmus apa Turmus? Termas. Hanya di pesantren. Kalau ada hadis harus dilihat antara murid dengan guru, jumpa apa tidak, mutasil apa tidak. Seumpama saya menceritakan daunnya Gus Dur, mutasil, saya ketemu dengan Gus Dur. Tapi kalau saya menceritakan daunnya Mbah Hashim, bukan mutasil, wong kula mboten menangi. Kalau saya mengatakan Gus Dur berkata, itu mutasil namanya. Kalau saya menangi, ketemu langsung, mutasil. Yang kedua, gurunya ini dobit, teliti, hafalannya cerdas, tidak mudah lupa, selalu hafal. Yang ketiga, thiqah, bisa dipercaya. Dalam hal kecil pun tidak pernah nyolong sendal di masjid. Kalau di kitabnya contohnya tidak pernah nyolong berambang, 1 wijil bawang berambang, yaitu contoh di kitab. Kalau saya contohkan nggak pernah nyolong sendal, sudah baru thiqah namanya, bisa dipercaya. Yang keempat, adil, kelakuan lempeng, adil, baru hadis itu sahih. Kurang 1 dari 4 syarat tadi, kurang 1, turun namanya hadis hasan. Kurang 2 namanya hadis dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu', munqati', mursal, mu'allal, mu'an'an. Ayo jenengan krungu tidak dengar nggak ilmu gini dari orang selain Kiai NU? Ayo dokter Andi Sapa lah. Selain Kiai NU bahas kayak gini anak beli. Hanya di pesantren. Berarti di pesantren ada benteng tafaqquh fiddin, benteng pertahanan, mempertahankan pemahaman agama yang benar. Ya Allah, dikira pesantren nggak ada ilmunya apa? Belum lagi usul fiqh. Surah doyan mau usul fiqh, fikih lah, gampang fikih, ini haram, ini halal, ini makruh, ini wajib, ini sunnah, itu namanya fikih namanya. Kalau usul fiqh nggak begitu yang dibahas. Pertama, memahami ayat Quran,
Ada ayat namanya muhkamah, sudah pasti baku. Qul huwallahu ahad, muhkamah. Itu jelas, orang usah ditakwil, orang usah tafsir. Ada mutasyabihah, remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Apa senggolan itu? Kata Imam Syafi'i, senggolan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, kakek-kakek, nenek-nenek punya wudhu senggolan nggak sengaja batal. Syafi'i. Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak. Kalau kata Imam Ahmad bin Hambali, kalau saling rangkul, la masa, saling kotala, kalau mana perang kan saling membunuh, la masa musyarakah, saling rangkul. Kalau satu pihak saja nggak batal, kalau saling rangkul baru batal. Kalau kata Imam Abu Hanifah Badr Hanafi, suami istri punya wudhu ciuman sengaja syahwat nggak batal, asal jangan yang satu. Ngerti yang satu? Wah, apalah. Asal jangan yang satu baru batal. Imam Hanafi itu, masya Allah. Imam 4 beda-beda. Kenapa? Ayatnya namanya mutasyabihah. Aula mastumun nisa. Beda dengan qul huwallahu ahad, jelas. Ada lagi ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak, gak bisa ditawar itu, gak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum, kamu harus taat kepada pemerintah, dengan catatan gak mutlak, enggak, kamu harus taat pada pemerintah dengan muqayyadah, kalau pemerintahnya baik. Kalau nggak baik ya ditaatin, tidak perlu demo, tidak perlu. Paham boten? Jadi ayat itu sejejer tapi beda-beda itu. Atiullah wa ati rasul mutlak, wa ulil amri minkum kan satu jejer itu satu kalam. Muqayyadah, boten mutlaqah. Lihat dulu pemerintahnya baik apa tidak. Kalau baik wajib taatin, kalau enggak harus kita lawan. Perintah Quran itu. Ada lagi ayat umum, ammah, ada khossah. Sama-sama perintahnya sama bunyinya, tapi yang satu ammah, yang satu khossah, yang satu umum. Siapa saja, kapan saja, di mana saja, aqimus sholat, wajib sholat 5 waktu. Ada yang khusus, apa? Ayat perintah perang, perintah jihad perang. Kalau lagi perang, nggak sekarang lagi ngaji di bom, enggak. Kalau lagi perang baru kita wajib perang. Indonesia diserang oleh musuh, nah kita wajib semua keluar dari rumah, ayo lawan itu musuh, semua baru wajib. Kalau nggak aman-aman saja, jangan bom. Walaupun gereja jangan dibom, wihara, pagoda, kelenteng jangan dibom, lagi damai. Kalau mereka nyerang masjid, lah kita nyerang gereja. Kalau enggak aman-aman saja, lakum dinukum waliyadin. Namun ada ayat ammah, ada ayat khossah, ada ayat hakiki, ada ayat majazi, ayat yang maknanya realistis, ada ayat maknanya metaforis. Majaz itu apa? Tidak sebenarnya. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Gusti Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Bahasa yang Quran ini tangan nggih, tapi maknanya bukan tangan. Kekuasaannya Allah, qudratullah. Ada lagi, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat baris, Allah datang. Rabbuka, Tuhanmu, Allah datang. Periksa barisan, inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Allah, walaupun di situ punya waja'a rabbuka, Tuhanmu datang. Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Yang datang apanya? Waja'a amru rabbik. Namanya apa namanya? Majaz.
wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan hancur kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah. Bukan muka, zatnya itu. Ini namanya ayat majaz. Ini namanya ilmu usulul fiqh. Diajari enggak di pesantren? Hanya di pesantren. Makanya saya kalau ada pesantren kok Nun Sewu kok hilang, bubar, saya nangis sedih betul. Ayo saya ajak semua keturunannya dan kiai-kiai yang ada di sini, ayo kita dukung rame-rame agar Raudhut Thalibin tinggalan Kiai Jalil hidup kembali. Monggo. Legasi kita semuanya ini. Tanpa pesantren Islam hanya pelang doang, hanya nama. Langkah kualitasnya nggak ada Islamnya itu. Hadis kata usul fikih harus paham hadis. Kenapa harus hadis? Gak cukup Quran. Karena Quran perintah sholat ping swidak loro, ping 62 kali. Tapi Quran tidak nyebut sholat itu sehari semalam berapa kali. Adakah di Quran? 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Teng Quran wonten? Boten wonten. Sing jabe wonten ora tau maca Quran nggih. Maten me kuluhu falak nas alif lam mim ayat kursi tahlil kowe tak. Berkat. Di Quran boten wonten, Pak. Perintah salat ping swidak loro, aqimus shalah yuqimunas shalah aqamus shalah. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten di Qur'ane. Wonten neteng hadis. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat adz-dzuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Boten wonten Quran. Sholat 5 kali wajib sehari semalam. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis nih. Hadis pun ada mutawatir. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamul fil kidb wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong, namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz bernilai, ada hadis ahad individual. Hanya di pesantren sing ngajengin iki. Ini sekolah betul wonten. Sekolah paling ngapal hadis rawahu Bukhari, rawahu Muslim, ya pasti sahih. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini sunnah, ini batal, ini sah. Tapi tidak tahu metode istidlal, istimbat, bagaimana sampai kepada hukum halal, bagaimana sampai kepada hukum wajib, bagaimana sampai kesimpulan hukumnya haram, pakai usulul. Dah, sudah Quran, sudah hadis, belum cukup, belum. Akal harus dipakai. Apa? Akal. Akal para imam itu akal sampean. Akal sampean itu akal semayi. Apa semayi, ngerti semayi ya? Ampas kelapa dikasih mecin, kasih berambang. Akal ulama, akal para imam harus dipakai. Nah, akal ada 2. Ada akal rame-rame, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus, kesepakatan. Apa hasil dari ijma? Hasil dari ijma, contoh mawon niki. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun salat 17. Takbiratul ihram, an-niyah niat, al-qiyamul mustata' ngadeg berdiri bagi yang mampu. Qiraatul Fatihah, maca Fatihah ketika berdiri, ar-ruku', tumakninah, al-i'tidal, as-sujud. Itu hasil kesepakatan akale ulama. Paham boten? Ini hadisnya betul wonten, apa maning Quran? Hadis betul wonten, rukunnya salat 17 betul wonten. Agar sampean ngomong wonten berarti enggak pernah ngaji hadis. Paling ngaji hadis ini tanggalan paling. Ini kalender anak hadis paling. Betul wonten hadisnya. Kanjeng Nabi mboten nate ngendikan hukum salat 17 ya, betul nate. Ini hasil akale ulama. Sepakat. Ada orang sholatnya baik, saya tanya, Ustaz,
Sampean sholatnya bagus banget, belajar ini ngendi? Belajar siapa? Oh, saya belajar langsung Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Kepret itu cangkeme, bohong. Yang bener jabe, saya belajar dari ayah, ibu, imam musola nang rumah. Dan nanti kiainya, imamnya dari kiainya, dari gurunya, dari kiainya, dari gurunya sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran, ketua tim penulis Wahyu, ketuanya Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Sayyidina Ali, anggota penulis Quran, ketuanya Zaid bin Thabit. Ya Allah, jadi kita tidak akan bisa tahu rukunnya sholat kalau tidak ikut ulama. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Nomor 2, akal ulama dewek-dewek individual, tidak kumpul, buatan kumpul musyawarah. Namanya kias, apa namanya? Analogi. Kalau nggak pakai kias, nggak bisa menghukumi sesuatu yang sekarang ada dulu tidak ada. Narkoba wis gampangane. Narkoba halal apa haram? Ini Qurannya wonten. Ini Quran wonten. Inna sabu wonten. Hadisnya wonten. Boten wonten. Lah kok bisa haram ayo? Kon diharam ibu. Kias karo khomer, namanya kias burhani. Kias apa namanya? Ada muskirun, ini barang memabokkan. Muqaddimah surah, premis menor. Wa kullu muskir khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khamr. Muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, qaul, setiap khamr itu haram. Qaul syarih, legal statement. Fernatijah, konklusi, positive conclusion, fahadha haram, maka ini barang haram. Ini namanya ilmu mantik. Asal usul ilmu mantik dari Aristoteles, dibawa oleh orang Islam, diajarkan oleh Yahya ad-Dimashqi kepada ulama-ulama Islam, sehingga ilmu mantik dikuasai oleh ulama ahli usul fikih, Imam Ghazali dan seterusnya dan seterusnya. Asalnya sing Aristoteles Yunani, ilmu fikih, ilmu usul fikih ini, mantik nih logika ini. Coba namanya kias burhani. Kalau nggak pakai kias, nggak bisa menghukumi narkoba. Ini hadis betul wonten, Quran betul wonten, ini ijma betul wonten. On, ada lagi kias aulawi. Kias apa? Nah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, mendekati zina. Lah zinanya mendekati aja haram, wala taqrabu aja marak-marak zina. Lah haram marak zina. Lah kalau zinanya luwe-luwe fabil aula, namanya kias aulawi. Wala taqul lahuma ufi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, kamu jangan ngomong kasar ayah ibu. Kalau nempeleng haram bentak-bentak ayah ibu, ngomong kasar bapak ibu haram. Kalau nempeleng luwe-luwe, namanya kias aulawi. Nyata ini namanya ilmu usul fikih, tidak ada di sekolah, tidak ada pendidikan luar kecuali pesantren pun nyun sewu. Sing pesantren anyar-anyaran surah doyan, sing masih doyan di boyo kempek masih klosong masih. Sing pesan anyar-anyaran ini, sing lahir anyar-anyaran, sing modern surah doyan wis. Masya Allah. Padahal Pak, tidak ada di luar agama Islam, Kristen, Yahudi, ilmu kayak ilmu usul fikih betul wonten. Tidak ada di luar Islam ilmu kayak ilmu mustalah hadis, menseleksi metode, menseleksi berita supaya yang benar mana yang enggak benar. Tidak ada ilmu tajwid kayak di kita ada ikhfa, idhar, iqlab, idgham, qalqalah, mad lazim. Orang Kristen nggak ngerti itu. Nggak ada di Kristen ilmu baca Injil harus idham, idgham, betul wonten. Baca Injil harus idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, betul wonten.
Takon apa yang malah di gereja takon? Anak beli metode baca Injil supaya fasih, idham, idhar, idgham. Mboten wonten, hanya di Islam. Apa maning qiraat sab'ah apa maning? Mboten wonten selain Islam, hanya di Islam ada qiraat sab'ah. Paham mboten? Maka ini harus kita pelihara. Hanya pesantren pertahanan ilmu seperti ini. Manhajut ta'lim namanya. Paham mboten? Belum lagi moco Fathul Mu'in. Kata orang yang enggak senang, Fathul Mu'in sudah enggak layak dibaca, tidak relevan karena itu bodoh goblok. Coba kalau saya yang baca relevan, masih nyambung. Kalau zaman saiki masih nyambung kalau saya yang baca. Faslun fil jihadi, pasal ini merangkan bab jihad, wa huwa fardu kifayatin, fardu kifayah fi kul marratan fi kulli am, minimal sekali harus dilaksanakan setiap tahun. Apa 4 itu? 1, itsbatu wujudillah. Jihad nomor 1 mengajak masyarakat Tegal agar beriman kepada Allah dengan iman yang adillah sahihah naqliyah au aqliyah itsbatu wujudis sani'. Apa? Iman sing nganggo dalil, bukan iman ikut-ikutan, bukan. Panjenengan supaya beriman kepada Allah, iman boten? Iman boten? Gak ada dalilnya boten? Harus ada dalilnya. Apa supaya iman Gusti Allah? Tauhid. Ini dari Qur'annya, ini cara akalnya, naqliyah au aqliyah. Ini namanya jihad. Jadi kiai, para kiai pesantren wajib mengajak masyarakat agar beriman dengan iman yang berhujjah, berargumentasi. Ngoten nggih? Ya hujajin diniyatin naqliyatan aw aqliyah. Harus diajarkan kepada masyarakat dalile, argumentasinya, mengapa ada Tuhan, mengapa harus satu Tuhan itu. Itu berjuang jihad nomor 1 itu. Jihad nomor 1 itu. Yang kedua, iqamatu syariatillah. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, maca Quran, sholawatan, dan namanya lagi mensyiarkan syariat Islam. Jihad nomor 2 itu. Yang nomor 3, tadi saya katakan tadi, kalau kita diserang, kita benar siap. Wal qitalu fi sabilillah. Jihad nomor 3, perang di jalan Allah. Nomor 3 itu. Yang nomor 4, dengarkan nomor 4 ini. Wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada keluarga masyarakat Tegal yang baik-baik, memberi perlindungan kepada yang baik-baik. Maksum itu artinya wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik. Dengan apa perlindungannya? Bil it'ami, dengan pangan. Masyarakat Tegal harus kenyang semua, gak boleh ada yang kelaparan. Ini namanya jihad namanya. Ada nggak yang masih kelaparan orang Tegal? Gak ada ya? Alhamdulillah. Kalau ada orang mati, pojok nih. Tegal paling pojok apa? Paling pojok. Malang gunung ke mana? Gunung. Ada orang mati 1 karena tidak makan, misalkan dosa semua. Sampai dosa semua. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 4 Dandim, nomor 14 ketua NU. Nomor 14. Sampeyan dosa sampeyan, bunuh berpira lah. Sampeyan dosa. Ana wong Tegal mati karena orang mangan, karena apa? Kelaparan. Dosa kabeh. Jenengan dosa sama saja. Ayo, monggo. Orang Tegal makannya harus bergizi. Meningkatkan gizi makanan. Tidak hanya kenyang tapi harus bergizi. Sega sing putih, sing pulen. Lawe sing enak, iwak, ayam, daging, sayuran, ada semayi terus, masya Allah, botok koncom terus. Kapan pinter aku? Harus itu, supaya kita sehat. Nek sehat, akalnya cerdas. Lah kok anak sampean dipakani sega goreng, sega wis mambu. Sega goreng tapi goreng sega wis mambu. Kalau nggak seneng sega goreng, kalau seneng, tapi segane masih anyar.
Dan segawis mampu digoreng, dedel otaknya anak sampean. Butek akale bakale. Ayo kita tingkatkan bergizi makan kita. Sarapan pagi susu, madu, jahe, telur. Wah, sehat itu. Bocah makan sekolah pakan kuning, telur, susu, madu, jahe. Nanti makan siang nasi, ada ayamnya satu aja, satu ayam satu. Dengan sayuran apalah, timun tak apa. Malamnya juga nasi yang bagus dan daging. Itu aja udah asal rutin, insya Allah ala barokatillah, badan sehat, otak cerdas. Ini perintah Allah niki. Perintah Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik rezeki saya. Apa yang saya rezekikan kepada kamu sekalian, kata Allah, pilih yang baik-baik. Silakan dimakan. Bukan yang brengsek, bukan yang jelek, bukan intip, bukan. Segaking, segaking namanya. Sega di pernya apa? Segaking. Loyang. Oh, Cirebon segaking ya, sing dijemur. Apalagi kalau sampai mau doroti badan, dosa malah. Makan makanan yang tidak mutu, kemudian badan kita sakit dengan sebab makan itu, dosa sampean. Bunuh diri dosa, nyakiti awake dosa. Paham boten? Wal iksai dan pakaian. Coba Fatul Mu'in nih Pak, Fatul Mu'in. Ayo masih cocok boten karo zaman saiki diwaca iki? Cocok. Padahal kita kuno padahal. Macane angel memang. Angel macan Fatul Mu'in niku. Betul kayak Fatul Qorib gampang, Fatul Mu'in angel. Karangannya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebari itu India Barat, provinsi Kerala. Wal iksai dan pakaian. Gusti Allah perintah kita sholat, pakaiannya kudu suci, berarti kudu akeh. Berarti kudu, coba lamun wong duwe pakaian mung siji, sarungnya siji, klambine siji, kopiah siji, ning pasar, ning kecomberan, ning kebon, ning kuburan, sholat di mengun. Bersih boten sarungnya? Boten. Ning kuburan, ngatur mati lah ning kuburan, ning sawah, ning pasar, kanggo pakaian, arep sholat ganti pakaiannya. Paham boten? Jadi wong Islam kita harus punya pakaian paling tidak 7. Sarung 7, klambi 7, kaos 7, topong 7, celana dalam 7. Paham boten? Gusti Allah perintah agar kita sholat bersih, yang pantas, yang bagus. Apalagi sholat Jumat, Kanjeng Nabi malah orang habis makan berambang gak usah sholat jamaah. Kenapa? Kan supaya baunya harum di masjid itu, jangan ada bau berambang. Kalau di kita barangkali pete, Kanjeng Nabi berburu pete sih, berburu jengkol Kanjeng Nabi. Berambang tak buru berambang. Kanjeng Nabi ngelarang orang habis makan berambang gak usah jamaah, membikin bau yang tidak sedap. Kalau kita pete lah, kecuali sudah disikat, sudah apa lah baru. Artinya apa? Artinya Islam menghendaki umatnya bersih, harum, pakai minyak wangi. Kanjeng Nabi pakai minyak wangi terus, gak pernah baunya tidak enak, gak pernah. Ya Allah, agama Islam tuh rumahnya bersih, pakaiannya bersih, masjidnya bersih, badan kita bersih, pakaiannya bersih. Wal iskani dan tempat tinggal. Jihad. Orang Tegal semua harus punya rumah. Kalau ada satu orang belum punya rumah, tanggung jawab kita semua. Ayo kita pikirin bareng-bareng. Kalau sampai dia sampai mati gak punya rumah, dosa semua kita ini. Paham betul? Wis Dewi Makabe Tegal. Terus kita Fatul Mu'in. Ini konsep membangun masyarakat. Beriman, beribadah, berjuang dan sehat. Cukup sandang pangan papan. Watamanid dawai, dan mampu beli obat-obatan BPJS, ojo tamrid, dan biaya kesehatan, inap, rawat inap, operasi, mampu kita semuanya. Baru jihad itu namanya. Bukan hanya perang, jihad itu bukan. Ini konsep Fathul Mu'in. Dibaca di mana? Di sekolah atau di pesantren? Pesantren.
Ya Allah. Syekh Abil Hasan Asyadili, waliullah, qutbun min aqtabil arba'ah, salah satu wali kutub. Omae villa, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kalau zaman saiki Alphard lah, Alphard, BMW, Mercy, ora Luxio, Grand Max lah. Pembantunya 16, khodame 16 sing nglayani ku. Waliullah niki tiap hari pakaiannya ganti. Tiap hari. Penampilannya keren. Ada sentakon, "Syekh, panjenengan waliullah kok keren, pakaiannya mewah. Bajunya Dormel semeter 13 juta. Sandalnya sepatunya Hermes 20 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Ya Allah. Ikat pinggangnya Belly 7 juta. Ketimanya 7 juta. Minyak wanginya apa? Jo Malone Bon 9 5 juta sebotol. Jo Malone 3,5 juta. Bon 9 6 juta. Louis Vuitton 7 juta sebotol. Itu minyak wangi itu. Saya minta misi kalah syaitan. Lah ana sing takon panjenengan kok mewah. Lah terus piye? Kiai-kiai yang lain kok nyemprul sandale lili. Tasnya paling tidak tas Chelsea colak 2,5 juta. Syukur-syukur Gucci 70 juta tas itu. Mau sampai Kiai Tegal tasnya yang pojokan tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Tegal. Jawab Syekh Asyadili, libasi yaqul, pakaianku sing tak nggo iki onan kitabe wonten niku mboten kula ngarang. Pakaian tak nggo iki tak saya pakai bisa ngomongnya piye? Anak goning fala tarhamuni, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Karena penampilannya keren. Nah, kalau ada kiai nyemprul, itu artinya pakaiannya ngomong ana fakir farhamuni. Jadi kita kiai harus mewah, mulai besok harus keren ya. Ini Fathul Muin, ini Fathul Muin sing merentah. Ya Allah. Tuh di pesantren. Ada di pesantren diajarkan kitab kecil namanya Ja'a Zaidun. Katanya cilik tapi ya Allah luar biasa. Dalam syair 2 bait, Zaidut Tawil Abyadu ibn Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya maknanya Zaidun utaiman Zaid at-Tawil wonge dhuwur, al-abyadu kulite putih, fi baitin jero Ibnu Malik anak Man Malik, fi baitin jero omae kana mutaki tongkrong, biadi sayfun tangan nyekel golok, lawahum bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham boten? Coba saya ngartikan, ya saya ngartikan. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi sayfun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham dereng? Dia luar biasa. Namanya kategori 10 Makulatul Asyarah, supaya kita melihat seorang objektif. Melihat seorang itu objektif. Siapa itu? Oh, itu Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu orangnya? Fisiknya seperti apa? Badannya kayak apa? Kualitasnya kayak apa? Kualitasnya. Terus hubungannya dengan orang lain seperti apa? Ibnu Malik, anaknya Imam Malik itu hubungan namanya, relasi. Kapan itu Gus Dur hidup? Tahun sekian sampai tahun sekian. Di mana? Di Indonesia. Karena mutaki posisi, pernah jadi apa? Ketua PBNU, terus jadi presiden. Karena mutaki tongkrong. Biadi Saifun, tangannya kalau golok, apa artinya? Apa to have? Kekuatannya Gus Dur. Oh, punya NU, punya massa, punya Ansor, punya Banser. Terus apa aksinya Gus Dur dengan kekuatan itu? Apa aksinya? Setelah itu apa reaksinya orang lain terhadap aksinya Gus Dur itu? Itu namanya kategori 10. Dikira pesantren ilmunya ecek-ecek apa? Ini pesantren nih. Paham boten? Ayo pesantren Kiai Jalil kita dukung ya. Kita hidupkan kembali. Dan serius
dalam membangun pesantren ini. Menghidupkan pesantren harus serius, nggak boleh asal-asalan. Alhamdulillah, kalau mboten sombong nggih, pesantren Kempek zamane bapakne kula 400 santrine paling kathah. Jadi wonten madrasah ngaji mawon. Saniki 5.200. 5.200. Lirboyo zamane kula teng mriku atau Kiai Muarif teng mriku 2.500. 2.500. Saniki 45.000 santri Lirboyo saiki. Biyen zaman kula teng mriku 2.500. Itu artinya apa? Artinya pesantren satu-satunya pilihan masyarakat. Ketika Belanda membolehkan sekolah, tadinya Belanda melarang pribumi sekolah. Tahun 1902 Belanda berubah. Silakan sekolah, ayo kami pribumi sekolah, ayo kami sekolah. Yang nantinya akan jadi Muhammadiyah sekolah. Kiai-kiai yang nantinya NU yang akan belum berdiri, Muhammadiyah belum, NU belum itu. Kiai-kiai pesantren malah mengharamkan sekolah. Karena kiai-kiai tahu liciknya Belanda. Kalau sekolah syukur-syukur jadi murtad, paling tidak sekuler. Sekuler itu apa artinya? Gak semangat beragama. Agama Islam itu gak semangat memperjuangkan agama. Ini kiai yang paling waspada kiai itu. Jangan sekolah Belanda, haram. Wah. Malah bapak Nikulo sampai us merdeka masih haram sekolah masih. Sekolah Belanda haram. Belanda tujuannya akan mengkristenkan orang Islam, anak-anak orang Islam. Syukur bisa Kristen. Ya orang paling tidak ya Islam-Islaman lah. Islam bukan semangat. Gak ada semangat Islamnya. Agama tak Islam, nikah apa sunat, kawin, mati. Ya ini udah dilakoni. Sekuler namanya sekuler. Paham betul? Nah, pesantren menyelamatkan masyarakat Islam dari sekularisme yang dikehendaki oleh penjajah Belanda. Muhammadiyah yang sekolah jasanya besar jasanya. Apa? Menjaga imannya orang Islam yang kerja di kantornya Belanda di kota-kota. Wong Islam yang kerja dengan Belanda, iman tetap orang murtad itu berkat dipelihara oleh Muhammadiyah di kota-kota. Tapi di Muhammadiyah tidak ada pendalaman tafaqquh fiddin. Adanya di pesantren. Kenapa? Karena tafaqquh fiddin itu harus menggunakan ijma' qiyas. Dari metode ijma' qiyas tadi lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Paham betul? Ilmu fikih Sapina, Sulam, Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu' Mahali 40 jilid, Majmu' 40 jilid. Itu hasil dari ijma' dan qiyas, akal ulama. Malah kebanyakan qiyas, ijma' sedikit. Kebanyakan qiyas adanya ilmu fikih itu. Jadi kalau nggak pakai ijma' qiyas, ya nggak ada ilmu fikih. Quran hadis mau ngoten. Syarat rukun sholat, mubtilatus sholat, nawafilus sholat, gak tahu dia. Paham boten? Itu namanya tafaqquh fiddin, hanya di pesantren. Ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyas. Malah kebanyakan qiyas, ijma' sedikit. Kalau nggak ada ilmu fikih, kalau nggak ada ijma' qiyas, nggak ada ilmu fikih, nggak ada ilmu fikih, sama ora iso sholat. Panjenengan mboten iso sholat, kula barang mboten iso sholat. Kalau nggak ada ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang sudah jadi, masakan kali mangan tok wis. Rukunnya sholat pitulas, iki haram iki halal. Tadi macat tok, kayak makan wis masak wis jadi. Sing capek, sing susah imam sekawan tadi yang menghasilkan ijma' dengan metode ijma' qiyas menghasilkan fiqh. Sing capek Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Malik, Hambali sing susah, sing kangelan. Kita kali mangan. Namanya fikih namanya. Oh, itulah pesantren. Malah sekularisme didukung oleh seorang tokoh sastrawan Indonesia, Sultan Takdir Ali Syahbana. Itu orang Islam tapi mendukung sekularisme di Indonesia. Orang Islam Indonesia supaya intelek, gak usah fanatik agama, gak usah tertutup dengan agama. Tuh diikuti, tapi yang pertahankan pesantren yang saya sebut tadi, Ki Hajar Dewantara. Itu yang membela pesantren. Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang paling benar, yang paling tepat
untuk menjaga tafaqquh fid din di negara Indonesia ini. Monggo Kiai Subhan. Kalau terusakan ya, cuman lagi ngomong pesantren. Yang kedua, metode di pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi manhajut tadris, apa namanya? Mengamalkan ilmunya. Dars, tadris. Kiainya itu nuntun santrinya mengamalkan ilmunya. Bocah-bocah, aikin jelas Senin puasa yuk, kayak ini puasa. Tidak hanya merintah. Kalau guru di sekolah, belum tentu ngejak kebenaran, sudah selesai pulang. Gak bisa dicontoh oleh murid. Bocah, sedekah ya, kayaknya sedekah. Santri-santri sing bersih, kayaknya sendiri bersih. Paham betul? Sholat fi awal awqat ya. Sholat yang disiplin, begitu adzan seberapa jam qomat, kayaknya juga disiplin. Ngoten mboten? Namanya manhajut tadris. Hanya di pesantren yang seperti itu. Apa mana orang kayaknya istrinya dua itu santri ini loh santrinya itu. Bocah-bocah, kalau tetangga harus hormat, kalau tamu harus hormat. Kiainya memberi contoh dengan tetangga baik, dengan masyarakat baik, dengan tamu baik. Bukan hanya ajaran tapi dipraktekkan. Sholat yang khusyuk, kiainya khusyuk. Paham gak? Namanya manhajut tadris. Tanpa amal, tanpa keteladanan, ilmu hanya ilmu. Ilmu yang sekedar ilmu, kalau tanpa diamalkan, gak ada artinya apa-apa. Ada dokter pinter, tapi buatan praktek. Wonten gunanya mboten. Ada insinyur pinter tapi nggak bangun apa-apa, gunanya wonten mboten. Begitu pula kiai ahli agama, orang ngamalkan agama, ada gunanya mboten. Kalau ada kiai nggak ngamalkan agamanya atau ajarannya, sama dengan dokter nggak buka praktek, ya percuma jadi dokter sekolah larang-larang nggak praktek. Kiai juga sama, terus mondok nilir boyot suwes lawas, balik rumah orang ngajar, orang mulang, orang apa, diberikan panutan kalau masyarakat, ya percuma, nggak ada gunanya. Maka kiai itu, disinilah peranannya kiai sebenarnya. Kiai bukan hanya stempelnya pemerintah. Biasa pemerintah kalau ada apa-apa takut kalau kiai, ini kiai bukan kiai, yang didukung. Oh ya kena, baru diumumkan, difatwakan. Keluarga berencana boleh, kata kiai. Bunga bank boleh, kata kiai. Jadi kiai cuma stempel. Kiai itu adalah la khaira fi katsirin min najwahum illa man amar bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sing nomor 3 sing paling penting, yaitu perannya adalah islahin bainan nas, berupaya mendidik, membimbing agar masyarakat Indonesia semuanya jadi orang soleh. Kiai tugasnya bukan hanya orang pesantren yang soleh, presiden sampai ketua RT, presiden sampai tukang nyapu supaya soleh.
supir soleh, kernet soleh, majikan soleh, buruh soleh, pedagang soleh, petani soleh, pejabat soleh, DPR soleh, menteri soleh, gubernur soleh, bupati, wali kota soleh. Itu tugasnya kiai itu. Paham boten? Islahim bainan nas. Ya kapan? Jadi korupsi aja semakin merajalela, lebih daripada zaman Pak Harto. Pertama korupsi yang saya kaget, Setia Novanto, ketua Golkar, ketua DPR, 2,5 triliun. Kaget. Kalau kaget, korupsi triliun. Kalau 100 juta tak maklum lah. Masih cilik, diungkuli maning. Kementerian Kominfo, 8 triliun. Kaget maning pula. Kalau kaget malih. Masih cilik, diungkuli maning. Darmadi, 70 triliun. Kaget maneh pula. Saniki diungkuli maneh karo tambang timah RBT 300 triliun. Masya. Dan biasanya kalau kasus besar ini nggak akan tuntas. Jadi proses hukum diadil tapi nggak sampai tamat pengadilannya, nggak sampai tuntas. Setia Novanto tuntas, di penjara sudah 20 tahun apa 12 tahun, tuntas namanya. Biasanya yang gede-gede ini nggak akan tuntas. Kenapa? Karena bagi-baginya rata. Kalau korupsi sampai 1 miliar tuntas, tangkap bupati korupsi 1 miliar, kalau 500 juta tangkap, proses jadi langsung di penjara, tuntas namanya. Karena 1 miliar laka bagi-bagi ya, ambil triliunan bagi-bagi pak. Ayo sampai wani bakal nangkep semenake kira-kira yang menerima semuanya. Ya Allah, ya moga-moga tak ini orang kecipratan, moga-moga. Bapak sekalian, itu namanya tadris. Percuma ilmu kalau tanpa diamalkan. Islahim bainan nas. Atau dalam bahasa lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Pulan kiai itu, kiai aja keparken karo pemerintah, ora bisa nahi mungkar. Aja kaduan karo pemerintah, ora bisa amar. Paham betul? Dipikir dia kartunya lah. Ini kaduan karo pemerintah, ora kenal karo bupati, gak bisa amar ma'ruf. Keparken tiap hari ketemu, orang bisa nahi mungkar. Jadi piye tengah-tengah sedang wayahe dukung kalau memang benar kita dukung, wayahe kita kritik kalau memang dia melakukan kesalahan ya kita kritik. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, di pesantren ada manhajut ta'dib, metode disiplin, menegakkan disiplin. Kiainya disiplin, santrinya pun disiplin. Saya waktu di Leboyo, kalau ngaji ketinggalan, Niki Marzuki ngaji ketinggalan, lebih baik nggak ngaji, isin. Lebih apa orang ngaji? Sekolah kok terlambat, lebih baik orang mancing, orang lebu. Sui takoni, kenapa kemarin nggak masuk? Sakit pak, sakit guding, sakit gatel lah, kan sakit tuh. Saking isinnya, merasa tidak disiplin. Saya merasa tidak disiplin, maka kiai yang beri contoh disiplin, sholat tepat waktu, punya prinsip yang tidak bisa luntur dari prinsip itu. Itu namanya kiai yang manhajut ta'dib, mu'addib namanya. Kiai Ali Maksum Rakyat punya perpustakaan pribadi, gak ada kitab kata sakamer, sagedung lah, aula, kitabnya saya bagus-bagus. Waktu itu saya masya Allah, waktu masih melarat banget kulo kan, betul gak ada kitab sing saya Fajrul Islam, Dual Islam, Tarhul Umam wal Muluk. Kalau saya niku sing aneh-aneh sing kulo betul gak ada lah, betul di Kempek gak ada lah. Hanya ada tulisan tangan Ali Maksum, bahasa Jawa, tulisannya Arab. Oleh diwoco haram digowo. Itu kita santri gak ada yang berani bawa, gak ada. Gak dijaga, gak dipasang kamera, betul. Apa itu artinya? Kita disiplin. Hanya dengan pengumuman tulisan sudah kita sudah taat. Coba di sekolah bisa gak kayak itu? Di sekolah jangan dijaga, ada hanya tulisan tidak boleh dibawa pulang. Kira-kira gimana? Kira aman gak kira-kira? Nah, jadi ta'dib namanya. Ini dimulai dari pesantren. Nanti bakalnya kalau pulang santri mau jadi apa saja disiplin, akan melahirkan domir, conscience, moral,
moral disiplin. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dahabat akhlaquhum dahabu. Yang bisa mengangkat derajat wong Tegal bukan agamanya, akhlaknya, bukan agamanya. Ana wong arep marani Tegal atau marani Kali Kangkung, dari Temudi Kali Kangkung, aman tidaknya di sana, masyarakatnya baik tidak ya di sana. Coba, bukan ditanyakan bukan agamanya apa ya di sana, enggak, tapi orangnya baik nggak di sana? Oh baik, saya pernah ke sana, orangnya baik-baik semua, akhlaknya baik, baru berangkat. Suwalike yang arep marani Kali Kangkung gimana? Aduh, saya pernah ke sana sholat Jumat sepatu hilang, saumpama ditinggal tuku rokok yang Alfamart 5 menit sepeda motor hilang. Orang aman Kali Kangkung, orang aman Kali Kangkung, hati-hati. Ayo, jatuh nggak namanya? Islam tak Islam, NU tak NU. Afghanistan 100% Muslim, 98%, 97% ahli sunnah. Madhabnya Imam Hanafi, Tarekat Naqsyabandiyah, Akidah Maturidiyah. Perang terus, sudah 40 tahun sesama Islam, sama ahli sunnah, perang terus. Jumatan bareng, jam 2 sudah perang antara tadi yang bareng-bareng sholat Jumat di Afghanistan. Bom meledak di jalan, di pasar, di sekolah, di kantor, di masjid, lagi Jumatan, lagi muludan. Pernah meledak di masjid 800 orang mati, pernah meledak di muludan, lagi muludan. Itu di Afghanistan. Pengen buatan sama mereka, pengen buatan Islam KB itu pengen buatan sama mereka. Jelas negara gak aman, masa kita mau ke sana? Suang Sulipun di Australia di duong Islam. Pulau nate Amerika tahun 2011 setengah bulan muter-muter ceramah Sydney, Brisbane, Adelaide, Melbourne, Canberra. Terakhir di Sydney ceramah pada duhur di masjid yang tadinya gereja. Besok mau pulang, itu terakhir udah. Pada ceramah asar belanja oleh-oleh, dapat 2 kardus, bawa ke hotel diberesin. Ternyata HP saya hilang. HP warnanya coklat, apa mereknya apa dulu, hilang. Ya sudah, hilang nggak apa-apa, beli lagi di Jakarta. Mau tidur jam setengah 10 malam, ada orang ngetok pintu, pegawai hotel dengan ada laki-laki satu membawa HP saya. Ini HP sampeyan ketinggalan di toko saya. Ya kira-kira HP ketinggalan di warung Kali Kangkung primen. Tuh, padahal NUKB kan ahli sunnah KB padahal. Ya kan Afghanistan, ahli sunnah KB, tapi bom-boman. Yaman bom-boman, Suriah paten-patenan, Libya ribut terus. Coba Jepang, Pak, aman, tentrem, damai, bersih, gak ada calo, gak ada penipu, gak ada jambret, gak ada copet. Jepang gak ada korupsi. Saya mengatakan di Indonesia banyak pejabat korupsi, kaget orang Jepang. Di Jepang tidak korupsi bukan takut neraka, nggak ngerti neraka. Agamanya bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Islam, Shinto agamanya. Nggak ngerti neraka, nggak ngerti akhirat. Tidak korupsi karena kalau ketahuan malu. Saya malu, istri malu, anak malu, keluarga malu, masyarakat sekitar saya malu. Indonesia pasti dua malu nggak ya? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, RT. Di sana 5 hari di kota Tembakto namanya. Dari sini ke sana 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali. Di kota Tembakto tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, tidak ada mobil masuk gerasi. Sepeda motor ditinggal ning latar ning halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira Kali Kangkung sepeda motor tinggal ning ngarep. Baru NUKB ahli sunnah wal jamaah KB padahal.
Ini namanya akhlak namanya. Namanya apa? Akhlak. Pendidikan pesantren membentuk akhlakul karimah akan berpengaruh ketika mereka santri-santri pulang ke desanya masing-masing atau ke masyarakatnya masing-masing. Akan lahir conscience, akhlak, domir yang bisa mengendalikan perilakunya. Kalau tersalah merasa salah, nggak kebalik-balik, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu minimal kalau santri ngelakoni salah ngerasa salah lah, minimal ngerasa salah. Ya korupsi itu yang ngerasa dosa lah. Itu kalau bupatinya santri. Walhasil itulah namanya manhajut ta'dib. Terakhir, di pesantren ada manhajut tarbiyah ruhaniyah, metode membentuk spiritual. Ruhannya bersih, hatinya bersih, penuh dengan hikmah wisdom, membuang kotoran-kotoran yang ada dalam hati, amradul qulub, takabur, hasud, dengki, suudzon, fitnah, adawah, baghdha, sum'ah, riya. Paham betul? Santri didik oleh kiainya supaya tidak takabur, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak riya, tidak sombong, tidak adawah permusuhan, tidak baghdha kebencian. Itu santri oleh kiainya. Namanya kiainya juga memberi contoh. Kiainya juga nggak pernah hasud, nggak pernah dengki. Namanya manhaj tarbiyah. Itu namanya manhaj, namanya fase takholli, fase apa? Proses cleaning, membersihkan diri dari penyakit-penyakit muhlikat, ektas negatif yang menghancurkan kehidupan manusia. Hasud, takabur, dengki itu menghancurkan kita sendiri. Itu namanya proses cleaning, membersihkan hati dari muhlikat, ektas negatif. Kalau sudah ditingkatkan menjadi proses dressing, diisi dengan ektas positif, taubat, warok, zuhud, syukur, sabar, syukur, ridho, tawakal, terus sampai naik ke atas. Itu namanya proses dressing. Paham betul? Proses tahalli, diisi dengan kebaikan-kebaikan, selalu bersyukur, selalu ridho, tawakal pada Allah, selalu ikhlas, mahabbah, al-uns, senang dengan sesama makhluk Allah. Terakhir bakal tajalli. Apa tajalli itu? Semua yang ada yang banyak ini ternyata muncul atau lahir dari zat yang satu. Kita ini banyak nih, manusia banyak, binatang banyak, hutan banyak, macam-macamnya, makhluk banyak warnanya. Ternyata semua itu asal dari yang satu, huwallah. Itu namanya tajalli. Paham betul? Ini di pesantren diajarkan, di sekolah diajarkan betul. Monggo pesantren dihidupkan kembali sebagai al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan ta'alim din islami, tafaqquh fid din ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di pesantren malam Jumat, nyun sewu niki, nyun sewu, kalau ada pesantren malam Jumat tidak maulid Nabi, jangan di anak saya jangan mondok ke situ. Semua pesantren kalau malam Jumat libur, Lirboyo, Ploso, apa, Lungragi, Kempek, Babakan, Buntet, malam Jumat libur. Untuk apa? Baca maulid, supaya tertanam mahabbat Rasul sejak kecil dari santri. Muka bakal dari jenderal, jadi konglomerat, jadi pejabat, masih ingat, masih cinta pada Rasulullah SAW. Ada pesantren nggak baca maulid Nabi? Gontor nggak ada baca maulid Nabi kalau malam Jumat. Coba keluarannya seperti apa alumnya, kita tahu semua lah. Karena tidak tertanam cinta pada Rasulullah SAW. Kiainya pun harus ikut baca bareng-bareng. Jangan hanya perintah, kiainya pun baca bareng-bareng, berjanji dengan santrinya. Ayah saya dulu sholat isya berjanji ikut baca. Asyraqal selesai baru pulang, teruskan oleh santrinya. Ayah saya dulu ikut baca berjanji. Apal-apalan. Kiai-kiai Rois Syuriah terutama, kalau nggak hafal berjanji mundur. Berjanji dia harus hafal. Mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kiai khutbah harus hafal-hafalan. Nah kalau baca apa bedanya SAG kalau kiai? SAG pantas baca khutbah,
Keluaran Lirboyo, keluaran Ploso, keluaran Tegarejo, masa maca khutbah? Buang itu buku khutbah. Kalau ada kiai khutbahnya baca aja dinggo maning. Ada kiai baca barzanji orang apal aja diamplopin. Mulia aja diantar balik ojek bang. Kenapa saya ngotot begini? Kenapa? Karena barzanji, deba, situduror, burdah milik kita. Dakene sapa? Dakene kita, orang NU. Kalau bukan kita yang menghafal, hilang bakal. Kalau bukan kita yang melihara, yang melestarikan, yang membaca terus tiap malam Jumat atau tiap munasabah, apa saja lah, akikah, menyelamati umanyar, apalah, syukuran anaknya lulus, syukuran naik pangkat, baca barzanji, itu ada milik kita. Sarawatil Hadariyah, namanya apa? Sarawatil Hadariyah, culture capital, kekayaan kultur, harus kita jaga. Kalau enggak kita enggak hafal, selesai sudah, hilang bakalnya. Paham boten? Harus hafal. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa uraw bihi sufaha wal abid fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta hudibat bid dima'i ala. Thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki hadhihi al-'asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa maning burdah, apa maning hafal kiainya. Semua kiai-kiai besar hafal burdah. Kiai Ali Maksum, Kiai Bishri Mustafa, bapaknya Gusmus, semua hafal burdah. Amin tadakuri jironim bidi salami mazata dam'an jaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadul barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turid dam'an ala talali wala arta li dhikril bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alayka udulud dam'i was saqami wadbatal wadu khatti abratin wadana مثل البهار على خديك والعنام نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام. Syekh Muhammad Al-Busiri sakit stroke sebulan, ngimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Al-Busiri orang Iskandariyah Mesir, gurunya namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gurunya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Syekh Abdul Salam bin Masis. Abdul Salam gurunya Syekh Shu'aib Abu Maddan Al-Ghawth di kota Wahran Al-Jazair. Abdul Salam bin Masis di Titwan Maroko. Asyadili di Mesir di Konatro. Nah, matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya punya azimah, punya niat ngarang qasidah muji-muji panjenengan, ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung panjenengan. Minta izin Rasulullah. Ya, silakan. Silakan. Seminggu ngimpi ketemu maneh. Sudah jadi Rasulullah. Coba dibaca, pengen krungu. Dibaca. Setelah dibaca selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaja sadahu, dilus-elus. Fata'afa fauran. Suka waras bisa melayu. Nah, ini karangannya burdah niki. Amin tadakuri jiranim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena engkau kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam, atau karena engkau teringat angin bertiup kencang, panas terik matahari panas di desa Kadimah, atau engkau teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa engkau selalu sedih, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, air matamu selalu bercampur darah, selalu nangis terus? Kenapa? Pasti kamu sedang mabuk cinta, pasti kamu lagi gendeng
lagi rindu, lagi kangen. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabok, lagi gendeng, lagi kangen seseorang, sampai rasa cintaku, rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang ku kangeni, ku cintai, pasti akan memakluminya lah. Siapa sih yang kau kangeni? Siapa? Perempuan mana? Dari desa mana? Gadis mana? Atau janda atau gadis lah. Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi haulim minal awali muktahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin wairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami ya aqramal khalima liman aludhu bihi siwaka inda hulu lil hadithil amami. Ya Allah, yang ku cintai adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang punya prinsip, ketika benar mengatakan na'am, ketika salah mengatakan la. Gak pernah bisa ditawar, gak bisa ditawar. Kalau benar, iya. Kalau yang batil, la, tidak. Dialah Nabi kita, kekasih kita, yang selalu harapkan syafaatnya setiap kita ketika menghadapi problem atau kemuskilan selama kehidupan kita. Percaya mboten? Percaya mboten Kanjeng Nabi saged memberi syafaat kepada kita? Percaya. Sing ora percaya bakal oleh syafaat Rasulullah. Sing percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Sing ora percaya pasti ora oleh syafaat Rasulullah. Terserah panjenengan percaya atau ora. Paham nggih? Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Apa? Min judika dunya wa dharrataha, adanya alam dunia dan alam akhirat diciptakan oleh Allah karena ada Nur Muhammad. Ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, yang ada di qalam, wa min ulumika ilmal qalami, ilmu di Lauh Mahfuz dan qalam dari Nur Muhammad. Jadi kita ada ini karena dari Nur Muhammad. Percaya mboten? Sing ora percaya kon ngaji maning lah, kon ngaji maning sing percaya. Ngajine durung tutup sing ora percaya. Dalam sejarah banyak sekali kejadian Nabi Muhammad dimintai syafaat oleh para sahabatnya, langsung berdoa kepada Allah dan terkabul doanya. Zaman waktu hidup. Oh, pertama lagi masih urip, wis mati ta ora? Kanjeng Nabi mboten wafat. Buktine assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong urip wong mati iki. Wong urip wong mati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wong urip wong mati iki. Ya wong urip. Lo mati masa alaika, masa alaika. Berarti masih urip berarti. Sedangkan Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya orang banyak dosanya, dosa gede-gede, datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, datang ke Madinah sana, istighfar dengan ngarepe Kanjeng Nabi, wastaghfar lahumur rasul, Kanjeng Nabi pun ikut mendukung, ikut memohon istighfar saya, ikut tanda tangan lah, ikut ACC agar Allah mengampuni saya. Lawajadullah tawwabar rahimah, pasti lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu asal Kanjeng Nabi dukung. Wastaghfar lahumur rasul,
panjang istighfar yang raudhah teng ngadepan Kanjeng Nabi teng Madinah, Kanjeng Nabinya juga ikut memohonkan istighfar kanggo panjenengan, pasti Allah mengampuni dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Wahai orang yang banyak dosanya, jangan putus asa. Dosamu terbatas, sedang maghfiratullah, ampunan Gusti Allah, la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Jenengan misalkan umurnya 80 tahun misalkan dosanya 80 tahun wis, umpama sebendina dosa tok 80 tahun. Maghfiratullah, sifat ampunannya Gusti Allah, la awal wala akhir, la bidayah wala. Jadi dosanya kita 80 tahun dibanding kalau maghfiratullah kayak banyu setetes dibanding kalau air laut. Maka jangan putus asa. Orang banyak dosanya, ayo istighfar. Dosamu terbatas, maghfiratullah tanpa batas. Paham nggih? Cekap semanten mawon. Terakhir monggo pesantren Thalibin tinggalannya Kiai Jalil, ayo kita bangun kembali, kita ramaikan kembali. Saya masih ingat ketika ayah saya kesini, saya masih kecil, santrinya banyak, akhir sana rame, yang ceramah yang mau itu ayah saya waktu itu ramai sekali. Mudah-mudahan kembali seperti semula, bahkan lebih ramai lagi. Tanggung jawab kita semua, ya. Monggo bersatu, kompak, ala sufin wahid, ala kalimatin wahidah. Bagaimana caranya upaya agar pesantren ini menjadi besar kembali. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu ni'mal thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas Sumaidul Hasanah.